dasar. Selamat menyaksikan. Penggunaan metode ceramah di antaranya. 1. Jika guru ingin menyampaikan fakta tetapi tidak ada buku yang mendukung bahan tersebut. 2. Jika guru mengajar dengan jumlah siswa besar, misalnya 50 orang atau lebih. 3. Bila guru bersemangat dan mampu memberi motivasi kepada siswa untuk melakukan tugas, menggerakkan hati siswa belajar. 4. Kalau guru akan menyimpulkan pokok-pokok penting yang telah diajarkan. 5. Bila guru menjelaskan hal-hal baru dalam pembelajaran. Kelebihan metode ceramah antara lain guru dapat menguasal arah pelajaran kelas, organisasi kelas sederhana SERHINGGA pengelolaannya juga relatif sederhana. Sedangkan kelemahannya adalah guru tidak dapat mengontrol pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Kata-kata yang diucapkan guru mungkin ditafsirkan berbeda oleh siswa. Selamat siang anak-anak. Jadi di sini Ibu akan memaparkan materi tentang pengertian akuntansi, dan jangan lupa mungkin buat kalian mau sharing-sharing ke saya untuk bertanya-tanya mengenai materi ini ya. Jangan lupa untuk dicatat juga. Jadi langsung aja ya. Jadi definisi akuntansi itu ada dua anak-anak. Ada dari sudut pandang pemakai jasa dan dari sudut pandang proses kegiatannya. Nah, metode tanya jawab digunakan pada kondisi 1. Untuk melanjutkan pelajaran yang lalu sehingga perhatian siswa terpusat pada materi yang ditanyakan guru, siswa juga mengingat. 2. Menyelingi pembicaraan untuk mendapatkan kerjasama siswa. 3. Memimpin pengamatan atau pemikiran siswa. baik anak-anak, dari apa yang saya jelaskan tadi, mungkin dari kalian ada yang mau bertanya ke saya? Bu, saya mau tanya nih, contoh organisasi nirlaba apa ya? Oke, contoh dari organisasi nirlaba itu adalah ada gereja, ada rumah sakit, klinik publik, terus institut riset, jasa sukarelawan, dan organisasi politik. Nah, tadi kan kalian sudah tanya ya ke saya ya. Sekarang gantian saya yang tanya ke kalian ya. Metode diskusi kelompok dalam pembelajaran merupakan sebuah metode yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan untuk diselesaikan secara berunding atau bertukar pikiran dengan teman-teman dalam satu kelompoknya. Tujuan diskusi kelompok agar siswa 1. Melatih memecahkan masalah dan mengambil keputusan. 2. Memotivasi siswa berpikir kritis dan berpendapat. 3. Menghargai pendapat orang lain, walaupun bertentangan dengan dirinya. 4. Mengembangkan sikap demokratis. Pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan membagi 3 kelompok ya. Kelompok pertama akan membahas tentang deskripsi teks. Kelompok 2, narasi teks, dan kelompok 3, persuasi teks. Setelah itu kita nanti akan bahas bersama ya. Metode sosiodrama dalam pembelajaran merupakan sebuah metode yang mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antara manusia. Tidak semua materi dapat dilakukan dengan metode ini. Tujuan sosiodrama agar siswa 1. Dapat menghadapi masalah-masalah hubungan antar manusia. 2. Menanamkan sikap demokratis. 3. Mengerti peranan dan menghargai pendapat orang lain. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi diskusi atau berdialog. Silakan kalian buka di buku halaman 10 ya. Nah, dari percakapan kita tadi sudah termasuk dialog yang baik dan benar. Metode penugasan. Metode ini merupakan sistem pembelajaran guru dengan pemberian tugas kepada murid. Baik itu tugas saat kelas berlangsung maupun tugas rumah. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia soal halaman 10, soal A dan B, lalu dikumpulkan sebelum istirahat ya. Metode demonstrasi dalam pembelajaran merupakan metode yang memperlihatkan proses terjadinya, menghasilkan, dan melaksanakan sesuatu. Jadi siswa akan lebih mudah memahami. Misalnya, cara membuat kue brownies. Tujuan demonstrasi agar siswa 1.
meningkatkan fokus dan keaktifan. 2. Menambah pengalaman. 3. Menghindari kegagalan dengan mencoba. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks dan Bu Guru akan memberikan contoh untuk mempraktekannya, yaitu mengganti baterai remote yang sudah habis. Jadi langkah pertama adalah kita harus membuka tutupnya, setelah itu kita lepaskan baterai yang lama dan memasang baterai yang baru. Jangan lupa perhatikan antara plus dan minusnya. Setelah itu tutup kembali dan remote sudah siap digunakan kembali. Karya wisata. Metode pembelajaran bisa dilaksanakan dengan guru mengajak murid belajar sekaligus bermain. Seperti guru mengajak murid untuk observasi alam di hutan sekolah, nantinya murid-murid dapat belajar tentang alam dan juga bermain. Bagi anak-anak, materi kita belajar hari ini adalah mengobservasi alam ya. Dan selanjutnya kita akan belajar dan bermain di hutan sekolah. Ada apa saja sih di hutan sekolah ini yang bisa kita dapat ilmunya? Oral, pengurutan kata-kata untuk membentuk suatu kalimat. Metode pembelajaran ini dilaksanakan dengan pemberian materi merangkai kata lalu membentuk suatu kalimat. Selamat siang anak-anak, materi belajar kita hari ini adalah merangkai kata untuk membentuk suatu kalimat dan ucapan yang efisien. Metode tata bahasa. Penggunaan metode tata bahasa didasarkan pada pendekatan informatif, yang berupa penjelasan penggunaan kata-kata dan tata bahasa. Isi pelajaran berupa daftar kata-kata dan butir-butir tata bahasa. Penggunaan metode ini lebih menekan pada pembelajaran bahasa tulis yang bersifat pasif. Selamat siang anak-anak, hari ini Bu akan menjelaskan tentang kalimat. Kalimat merupakan gabungan dari beberapa kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan kata-kata. Kebaikan metode langsung adalah 1. Peserta didik aktif berbahasa. 2. Peserta didik langsung diajak menggunakan bahasa target yang merupakan penerapan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. 3. Pemahaman peserta didik terhadap bahasa tidak verbalistis. Kelemahan penggunaan metode langsung adalah 1. Tidak semua kata dapat dijelaskan dengan menghubungkan kata-kata dengan benda, gerakan, gambar, atau tiruan. 2. Peserta didik cenderung menerjemahkan secara diam-diam. 3. Kesulitan dalam menjelaskan bentuk kata-kata. Pelajaran membaca permulaan lambat karena peserta didik harus mendengarkan bahasa target yang menekankan pada bahasa lisan. 5. Membebani guru kelelahan. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat berkumpul ya di sini. Jadi hari ini kita akan belajar menanam rambutan. Coba buka di buku kalian halaman 74. Pembatasan bahasa dengan bahasa yang singkat dan efisien untuk menjelaskan suatu materi. Metode ini, guru memberikan pembelajaran penggunaan kalimat efisien yang berguna dalam penyampaian bacaan. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kalimat efisien. Contoh dari kalimat efisien itu seperti ini. Ayah pergi ke pasar dan ibu juga pergi ke pasar. Agar menjadi kalimat efisien, maka kita harus merubahnya menjadi ayah dan ibu pergi ke pasar. Seperti itu. Metode realis. Penggunaan metode ini didasarkan pada prinsip bahwa mempelajari bahasa harus sebagaimana tingkah laku berbahasa yang sesungguhnya. Adapun ciri-ciri metode ini. 1. Sejak awal siswa belajar berbahasa sesuai tingkah laku berbahasa sesungguhnya. 2. Bahasa dipandang sebagai reaksi terhadap alam sekitar. Reaksi itu seperti kata-kata, gerak-gerik, intonasi, tekanan suara, dan pernyataan yang lain. 3. Tingkah laku merupakan bagian dari keseluruh. 4. Penggunaan bahasa sesuai tingkah laku berbahasa sesungguhnya. 5. Bahan disajikan dalam bentuk percakapan. Selamat siang anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang latar suasana.
Coba Budi deskripsikan bagaimana sih suasana kelas pada hari ini? Membaca, mendengarkan, dan memahami. Metode pembelajaran ini guru dapat mengajak murid membaca buku dongeng, lalu diceritakan kembali oleh salah satu murid dan murid lainnya mendengarkan dengan seksama. Dan kemudian murid-murid mengambil kesimpulan dan memahami makna dari cerita dongeng yang telah dibaca tersebut. Oke, pembelajaran selanjutnya adalah membaca, mendengarkan, dan memahami. Jadi nanti kita akan membaca buku dongeng Malin Kundang. Setelah itu harus ada satu murid yang bercerita kembali ke depan kelas dan murid lainnya harus mendengarkan dengan seksama. Lalu kita sama-sama memahami apa isi atau makna dari cerita Malin Kundang tersebut. Metode ini berdasar prinsip visualisasi mental dan asosiasi gagasan-gagasan, ciri-cirinya, benda-benda, gambar-gambar, diagram-diagram, kartu-kartu digunakan untuk menciptakan mental image dan menghubungkan mental image itu dengan kata-kata. Pelaksanaan 1. Kata-kata disusun dalam kelompok kalimat idiomatic pendek-pendek yang dihubungkan dengan benda-benda. 2. Kelompok-kelompok itu membentuk satu unit pelajaran. 3. Pelajaran dikumpulkan membentuk satu ciri. Dalam bab-bab, langkah-langkahnya yaitu 1. Pembelajaran dimulai dari bahasa lisan lalu menggunakan buku. 2. Bahasa ibu sedapat mungkin tidak digunakan. 3. Menulis baru diajarkan setelah melalui beberapa pelajaran. 4. Tata bahasa diajarkan sejak permulaan. Nah, anak-anak, ibu punya tebak-tebakan nih. Jadi tebak-tebakannya itu adalah aku terbuat dari beberapa kumpulan kertas. Lalu saya suka dipakai oleh anak-anak sekolah. Nggak anak-anak sekolah aja sih, baik semua orang. Nah, lalu saya ini sangat amat berguna. Dan dalamnya terdapat banyak sekali ilmu. Ada yang bisa jawab? Betul sekali, buku jawabannya. Oke, jadi anak-anak, buku itu fungsinya apa aja? Betul sekali. Pembelajaran bertujuan pada pengetahuan dan keterampilan. Membaca pada bahasa target. Teks dibagi atas dua bagian pendek, masing-masing dengan daftar kata-kata yang akan diajarkan dalam teks itu. Terjemahannya, dan gambar-gambar. Setelah kemampuan membaca memadai, teks disajikan dalam bentuk cerita atau novel. Anak-anak, mari hari ini kita belajar membaca ya. Oke, coba kita eja ya. Nama saya Indah. Indah adalah nama saya. Ada yang bisa mengeja lagi? Baiklah, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 6. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.